Ketemu lagi di Hot Room Keracunan MBK. Pak Dadan. Ya. Jadi tadi Bapak menerangkan lebih banyak karena faktor human error, kesalahan manusia. Apakah tidak sebaiknya untuk kontrak-kontrak berikutnya setiap perusahaan SPPG atau catering itu dibuat penalti uang yang sangat besar? Pokoknya kalau ada keracunan tidak dibayar dan harus bayar penalti. Atau ada solusi enggak? Katanya mau melibatkan kepolisian. Benar nggak itu Pak? Kayak gini Pak Hotman, kita ini kan harus tahu sejarah tentang pembentukan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ya. Mitra-mitra ini adalah pejuang-pejuang merah putih ya. Jadi kita ini harus berterima kasih kepada mereka-mereka yang sekarang menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Kenapa? Karena Badan Gizi Nasional sendiri punya uang, tapi hampir sulit membangun gedung sendiri karena peraturan yang memang tidak mudah, sehingga tidak punya target, punya uang 6 triliun untuk membangun 1542 yang kita targetkan bulan Agustus saja sampai sekarang belum kita bisa wujudkan. Jadi adanya para mitra yang membangun SPPG dengan jumlah yang fantastik menurut saya, sehingga pada bulan September ini kita sudah bisa membentuk 10.012 dan masih antri 12.000 yang harus kita verifikasi. Ini adalah kontribusi besar berbagai pihak terhadap program makan bergizi. Jadi kami ketika ada kejadian seperti ini, karena ada kegampangan SPPG yang pertama kali ikut bergabung, untuk hari Senin kemarin yang kebetulan ada 600 SPPG baru yang baru operasi, kita sudah kumpulkan belajar dari kesalahan, yaitu mereka untuk pertama kali tidak boleh melayani jumlah yang ditargetkan. Mereka tuh kan rata-rata melis penerima manfaat dari 3.000 sampai 4.000. Nah, sebagian besar yang mengalami kejadian itu ingin melayani langsung dalam satu waktu ketika mereka belum mampu mengendalikan operasi dengan baik. Jadi kemarin hari Senin kita sudah kendalikan, hari Minggu itu kita kumpulkan mereka semua, kemudian kita pastikan untuk tahap pertama kali mungkin seminggu 2 minggu mereka tidak boleh melayani lebih dari 1.000 untuk memulai kegiatan dengan jumlah yang menurut kami masih bisa dikerjakan. Jadi masak itu mungkin tidak terlalu repot karena jumlahnya lebih sedikit dan juga waktu pengiriman juga bisa lebih tepat waktu. Jadi kita biasakan dulu mereka itu untuk bisa melakukan kegiatan dengan baik, karena dulu waktu kita melakukan uji coba pada saat Pak Presiden masih kampanye untuk bisa melayani 3.500 dengan baik itu kita butuh waktu 3 bulan. Jadi pengalaman ini kemudian kita sekarang terapkan, dan kemudian untuk yang menyalahi SOP prosedur kami hentikan sementara karena ini penting sekali untuk menganalisis semua kejadian yang ada, termasuk juga unsur kehati-hatian, karena pernah kejadian kalau kita tidak stop kemudian ada kejadian lagi itu kita yang disalahkan. Ini pernah kejadian di Kupang, jadi ada satu SMP yang kemudian mengalami keracunan, kami langsung stop supaya tidak dikirimkan makanan, dan kemudian ternyata 10 hari kemudian di SMP itu terjadi keracunan lagi, padahal bukan dari makan bergizi. Jadi menyetop untuk operasi untuk SPPG yang lalai itu adalah tidak hanya untuk menginvestigasi apa yang terjadi, tapi juga unsur kehati-hatian kita di dalam mengantisipasi berbagai hal yang akan terjadi kemudian. Jadi menurut Bapak belum waktunya dikenakan sanksi berupa penalti uang yang besar bagi setiap SPPG yang makanannya menimbulkan keracunan? Pak Hotman harus tahu, mereka tuh sekarang baru keluar uang 2 miliar. Baru mulai kegiatan, belum mendapatkan reward dan istilahnya insentif dari kita. Di stop 1 bulan saja mereka sudah rugi. Jadi tanpa harus kita kasih penalti pun mereka sudah rugi. Aspek kemanusiaan kita sebetulnya kasihan gitu. Tetapi karena ada kelalaian di mana dia terlalu ingin cepat mendapatkan pengembalian investasi dan tidak hati-hati menyalahi prosedur, akhirnya kita stop. Itu pun sudah penalti. Satu, penalti terkait dengan material, yang kedua juga imaterial, karena pasti begitu ada kejadian, kan setiap kali ada kejadian pasti ada anak yang tersakiti atau penerima manfaat yang tersakiti. Setiap kali kejadian pasti ada orang tua yang khawatir. Setiap kali kejadian pasti ada publik yang kepercayaannya tergores
dan terganggu. Dan dengan kejadian itu, pemilik SPPG itu pasti sekarang juga sudah tidak dipercaya publik dan bahkan mungkin tidak dipercaya oleh anak-anak. Jadi mereka nanti pada saat di stop ini, mereka harus mampu melakukan analisis dan operasi yang baik supaya dia bisa menjalankan SOP dengan baik, juga harus memitigasi kembalinya kepercayaan publik terhadap mereka. Mereka belum tentu yang sekarang kena keracunan mau lagi menerima gangguan kesehatan, belum tentu mau lagi menerima makanan dari SPG yang sama, dan itu pun butuh waktu. Jadi menurut Terima saya kasih, itu Pak. juga sudah hukuman yang luar biasa. Terima kasih. Sementara Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.